Halo semua, perkenalkan nama saya Irsad, Android Developer di Last Day, dan kali ini kita akan belajar menggunakan relative layout. Kalau teman-teman masuk ke official website developer.android.com, di sana ada relative layout. Teman-teman bisa baca selengkapnya semua yang ada di situ, tapi di sini ada note atau catatan. For better performance and tooling support, teman-teman bisa menggunakan constraint layout di sini. Di video pertama, kita sudah menggunakan constraint layout ya. Jadi teman-teman untuk tutorial menggunakan constraint layout bisa cek di series Android Studio yang pertama. Tapi anggap aja di sini teman-teman memiliki legacy code atau project yang sudah dijalankan sebelumnya. Apapun alasannya, teman-teman tetap mau pakai relative layout aja tanpa perlu migrate ke constraint layout. Itu case yang akan kita temukan. Kalau di scroll ke bawah, relative layout memiliki positioning views yang lumayan banyak ya, banyak fiturnya dan banyak sekali yang kita bisa pakai menggunakan relative layout. Oke, sekarang kita coba langsung masuk ke tampilan layout pada Android Studio kita. Dan yang pertama kita punya constraint layout, kemudian satu text view. Ini benar-benar project new project waktu kita buat pasti munculnya seperti itu ya kurang lebih. Dan untuk menggunakan relative layout karena dia statusnya sama seperti constraint layout, dia adalah parent view. Jadi teman-teman bisa langsung menggantinya di bagian constraint layout. Atau kalau mau menggunakan parent view di dalam parent view, maka teman-teman bisa gunakan relative layout di dalam constraint layout. Oke, cara yang pertama, ketika teman-teman mau menggunakannya sebagai parent view menggantikan constraint layout, ini di enter dulu, dan cara rename-nya teman-teman pastikan pas di sini ya, di constraint, di sini di ujung, di sini kursornya. Kemudian kita rename pas ngebloknya ya, Android X sampai constraint layout, kemudian kita ganti ke relative layout. Kalau ngeditnya pas, itu yang di bawah juga berubah menjadi relative layout. Itu adalah cara yang benar ya. Kalau kursornya nggak pas, nanti yang di bawah nggak ikut. Itu adalah cara yang pertama. Dan cara yang kedua, untuk menambahkan relative layout di dalam constraint layout, maka teman-teman ya tinggal buat aja baru relative layout match parent wrap content. Kemudian untuk atributnya kita copy dari text view ini ya. Karena dia parent view, maka kita buka tagnya dan nanti content views-nya kita taruh di dalam sini. Dan kita anggap text view ini mewakili views untuk konten dari relative layout. Di sini ya. Jadi kalau parent view-nya adalah relative layout, maka kita sudah tidak memerlukan atribut constraint seperti ini. Oke, yang pertama kita kasih nama dia text 1, kemudian dia memiliki ID text 1. Nah, yang pertama karena kita sudah wrap content, coba dulu ini match parent ya. Jadi full seperti ini. Jadi ketika pertama kali membuat views di dalam relative layout, maka dia otomatis ada di top left atau top start. Dia di pojok seperti ini ya. Kalau mau kasih jarak, kita bisa taruh padding di sini. Padding 10 dp misalkan. Jadi dia bisa agak ke dalam, tapi intinya dia berada di top left seperti itu ya. Kemudian cara yang pertama, kita bisa naruh dia di sebelah kanan banget, menggunakan align parent n ya, n atau right. Di sini sama sih sebenarnya, n sama right. N itu di pojok akhir, terus untuk right itu ya kanan gitu ya. Untuk right, terus kemudian di sini pilih true, maka dia ada di pojok kanan. Kalau kemudian dia dari kanan pengen taruh ke kiri, ya berarti align parent start atau left. Cuman kayak percuma bikin seperti ini ya, karena dia memang defaultnya ada di left. Kemudian satu lagi, dia memiliki align vertical center. Di sini layout center vertical maksudnya. Layout center vertical, vertical kan ke bawah, vertical ke bawah, terus kemudian dia center, berarti ada di tengah. Kalau kita enter, maka dia posisinya berada di true.
Kalau kita buat true, maka dia posisinya tepat berada di tengah, di garis atas ke bawah atau vertikal. Dan begitu juga untuk center horizontal. Center horizontal, maka dia bisa berada di tengah di antara center, kayak gitu ya. Jadi kalau menggunakan center vertikal dan horizontal, maka dia berada pas di tengah screen di sini. Oke, kita anggap sudah memiliki sebuah teks 1 yang berada di tengah-tengah screen menggunakan center vertikal dan center horizontal. Kita belajar berikutnya, kita menggunakan beberapa views. Kita buat satu lagi, di sini ada teks 2. Dan teks 2 di sini kita mau taruh dia di sebelah kirinya teks 1. Maka di sini kita hapus dulu senternya, dihapus, jadi dia balik ke atas lagi. Yang pertama kita buat di sini, kita buat dia di sebelah kanannya aja ya. Di sebelah kanannya berarti to right of atau to end of gitu ya. To right of di sebelah kanannya dari teks 1. Nah, dia berada di sebelah kanannya. Kalau untuk masalah ininya, lokasi biar sama gitu, kita bisa menggunakan align top. Align top. Nah, di sini teks 1. Nah, dia posisi di atasnya sama dengan teks 1. Jadi untuk jaraknya ya kita bisa taruh misalkan di sini margin 4 arah. Kalau menggunakan top kan itu dia di atas saja. Kalau margin dia mewakili 4 arah, kita buat saja misalkan 10 dp. Nah, dia baru memiliki jarak untuk views yang ada di sekitarnya. Kalau kita tambah lagi, kita punya teks 3 misalkan. Teks 3 kemudian kalau tadi dia berada di kanan dari teks 1, kita coba pindahkan yang ini ke bagian kirinya, di sebelah kiri. Berarti dia berubah menjadi to left atau to start of teks 1. Nah, kayak gitu ya. Nah, kita sudah punya 1, 2, 3 berdasarkan to start off, to right off. Kemudian kita buat lagi di atas sama di bawahnya ya. Itu juga penting. Nah, kita copy dulu teks 4. Teks 4 ini kita mau taruh dia pas di bawahnya teks 1. Nah, untuk menaruh di bawahnya itu kita bisa menggunakan layout below ID teks 1. Dan align topnya kita hapus. Nah, dia baru bisa berada di tengah. Dan biar di tengah banget itu kita bisa tambahkan center vertikal ya, atau center horizontal maksudnya. Center horizontal dia true, maka dia berada di tengah. Di sini start off-nya kita hapus dulu. Nah, baru dia berada di sini. Jadi dia menggunakan below untuk berada tepat di bawah teks 1. Kemudian kita buat satu lagi. Ketika kita buat satu lagi, maka otomatis kita bikin teks 5 yang mana dia nantinya akan berada pas ini di atasnya teks 1. Kalau tadi menggunakan below, sekarang kita ubah menggunakan above. Jadi ketika above dia berada di atasnya teks 5. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share tentang relative layout pada Android Studio. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Tambahan sedikit, jadi kalau tadi kita sudah tahu bahwa default dari text view ketika berada di dalam relative layout dia berada di posisi top left, dan ketika kita pengen dia berada mentok di sebelah kanan, maka kita tambahkan align parent right atau parent end. Itu true kan ya. Nah, itu kalau pengen di kanan, mentok di kanan. Kalau pengen mentok di bawah, maka kita ubah menjadi align parent bottom. Dia berada di bawah. Kalau
dari persegi ini, kalau dari screen ini atau di dalam sebuah item kita pengen dia berada di pojok kanan bawah, maka kita tambahkan align parent bottom dan juga align parent right atau end. Nah, jadi dia bisa berada di sudut sini. Dan ini biasanya sering kita gunakan ketika kita membuat sebuah list item.